Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ni Febrianti Lubis dengan NIM 112110836 dari kelas MA 21C08, mata kuliah kelayakan bisnis. Baik teman-teman, di sini saya diberi kesempatan untuk menceritakan sedikit mengenai beberapa aspek kelayakan bisnis. Di sini saya mau menyampaikan sedikit beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah bisnis aspek SDM. Untuk kelanjutannya, di sini saya sudah mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang berada di Jalan Inspek Kalimalang, tepatnya di Universitas Pelita Bangsa, di mana saya mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bisnis teh poci. Baik teman-teman, simak videonya. Masuk. Oke kakak, di sini saya mau mewawancarai kakak dengan beberapa aspek yang saya pelajari dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama di sini saya mau mewawancarai kakak dalam segi aspek dalam bisnis. Jadi dalam aspek SDM ini, bagaimana sih untuk karyawan di sini ada berapa ya kak? Ini ada yang tetap, ada yang di kantor itu ada 2 orang kayak gitu. Jadi ada pakai shiftnya, ada yang si malam, ada yang si pagi. Oke baik, terima kasih. Untuk yang kedua itu ada untuk karyawan sendiri itu keluarganya saja atau orang lain? Ada yang keluarga, ada yang orang lain gitu. Tapi ada basicnya yang dari basic masak atau apa ya, keahliannya gitu kayak gitu. Oke. Apakah membuka lowongan atau lewat? Apakah ini konsepnya dalam perekrutan karyawan di sini tuh apakah membagikan lowongan pekerjaan atau dari mulut ke mulut saja untuk memberikan pengalaman? Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau karyawan yang kurang pasti cari tahu dulu mana basicnya sampai di mana, baru ini direkrut gitu. Atau lewat omongan gitu. Berarti emang dari mulut ke mulut ya buat merekrut anak-anak yang di sini. Yang kedua itu ada aspek produksi. Dalam satu hari biasanya di sini tuh produksi atau menjual berapa banyak teh poci di kampus? Kurang tahu, tapi banyak sih, banyak ada yang sampai 50 cup ya? sampai ada yang sampai Dalam satu hari berarti mencapai 50 sampai 100 cup ya? Ini untuk bahannya sendiri teh poci itu beli dari orang lain atau produksi sendiri kak? sendiri. Produksi sendiri ya? Banyak, terus kita produksi di sini. Ada pun ada menu lainnya, bukan seperti aja kan, ada menyemak, spesial. Jadi bikin sambalnya tekniknya sendiri. Kalau boleh tahu nih kak, modal untuk membuka usaha ini tuh berapa ya? Saya mah belum tahu kan, saya karyawan aja kan. Jadi nanti nanti donarnya aja ya. Dalam satu hari itu bisa dapat berapa sih kak? Kalau dalam satu hari ya, kalau satu hari biasa di hari sini ada yang dapat 500, ada yang 100. Ada juga hari Selvian yang masuknya kalau hari weekday itu dapatnya juga banyak. Hari Sabtu, hari Jumat juga banyak, karena kebanyakan itu anak-anak proses turis itu ada yang kerja di PT. Jadi kalau pendapatnya yang paling banyak itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti di hari weekend aja ya? Weekend aja. Hari weekend aja. Oh, berarti di sini tuh pendapatannya itu hanya di hari weekend yang mendapat nilai yang lebih tinggi ya? Oke. Pencatatan transaksi
kadang cuma kalau di penjualan kami promosinya aja di WhatsApp, tapi kalau secara ini biasa-biasa aja. Oke, baik. Dari video tersebut sudah disampaikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuka sebuah bisnis. Yang pertama itu kita olah lagi itu dari sumber daya manusianya, aspek SDM-nya itu seperti apa. Dimana yang saya tanyakan itu adalah bagaimana sih cara mereka untuk merekrut atau melatih karyawan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dari kakaknya sendiri itu cara mereka merekrut itu adalah perorangan. Jadi cara mereka untuk merekrut karyawan yang bekerja di sana itu melalui mulut ke mulut gitu. Jadi tidak melakukan perekrutan di media sosial atau melakukan perekrutan secara online atau apapun itu. Dan juga saya bertanya terkait dengan aspek SDM-nya sendiri, itu ternyata di sana hanya mempunyai 2 karyawan saja. Dan mereka itu sebenarnya merekrut karyawan melalui fokus pada dan mereka itu sebenarnya merekrut karyawan itu seleksinya itu yang sederhana gitu, fokus seperti ke keramahan, kesediaan untuk belajar dalam memulai sebuah bisnis, dan juga mereka itu membuka bisnis itu nggak hanya berfokus kepada teh poci, tetapi seperti mie instan pada umumnya yang disenangin oleh beberapa mahasiswa begitu. Dan juga yang kedua, saya juga sudah melakukan riset mengenai tentang aspek dalam bisnis, dimana saya bertanya kepada Kak Rizky tersendiri itu bagaimana sih strategi mereka untuk bagaimana sih strategi utama teh poci ini untuk bersaing dengan minuman lain di kampus itu. Nah, ternyata Kak Rizky ini sudah membuat strategi yang cukup bagus, dimana untuk ukuran cupnya tersendiri itu lumayan gede ya. Jadi memang dimana kalangan mahasiswa di sana juga kan umumnya memang memilih minuman yang banyak isinya tetapi dengan harga yang terjangkau gitu. Dan di sana juga standar harganya memang lumayan murah, dimana cup yang lumayan gede itu seharga 5.000 dan juga cup yang lumayan kecil itu dihargain dengan harga 3.000 begitu. Dan juga dalam segi aspek dalam bisnis ini itu saya bertanya juga kepada Kak Rizky bagaimana sih cara menentukan harga yang sesuai untuk kalangan yang dimana konsumennya itu semuanya rata-rata kan mahasiswa. Jadi mereka itu melakukan varian rasa, dan dimana mereka juga bukan hanya berfokus kepada teh poci itu tersendiri sih sebenarnya, tapi mereka juga menjual banyak berbagai macam minuman, karena ketika mahasiswa tidak menyukai teh poci masih ada opsi lain begitu. Jadi tidak akan mengurangi sales dalam mereka berbisnis itu tersendiri begitu. Dan juga di sini ada dari aspek produksinya. Jadi saya bertanya kepada Kak Rizky itu bagaimana sih mereka untuk memastikan bahan baku itu tetap segar begitu.
Jadi memang Kak Rizky ini itu sudah mempunyai langganan, di mana mereka sudah mempunyai langganan tersendiri, seperti bahan baku dalam pembuatan teh poci itu adalah es batu dan gula begitu dan lain sebagainya. Mungkin Kak Rizky-nya sudah mempunyai langganan untuk membuat teh poci ini begitu. Dan untuk gak hanya bahan baku dari es batu, tetapi seperti bahan-bahan yang lainnya, karena mereka produksi penjualannya itu nggak hanya es batu, melainkan ada juga mie rebus, ada mie berbagai macam varian yang sudah diinovasi mereka, dan juga ada berbagai makanan snack ringan begitu. Dan umumnya memang cara mereka dalam penjualan ini sudah bagus, dimana karena kita lihat itu penjualan mereka di Universitas Pelita Bangsa cukup lumayan ramai ya, karena memang target mereka tuh dari relasi ke relasi begitu. Dan di sini saya juga sudah bertanya kepada Kak Rizky, bagaimana sih aspek dalam keuangan mereka gitu, dalam mengelola keuangan itu mereka seperti apa begitu. Jadi kata Kak Rizky ini, di setiap akhir hari, dari setiap hari itu mereka mencatat semua transaksi ke dalam laporan keuangan mereka, baik manual maupun digital. Dan untuk pendapatan mereka itu mencapai 500 per hari, tetapi 500 per hari ini hanya didapatkan di hari weekday saja, di mana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kamis sampai Kamis saja itu mencapai 500.000 per hari begitu. Dan untuk target yang paling tinggi itu mereka mencapai 1 juta, dan itu mereka dapatkan di hari weekend. Karena umumnya di hari weekend itu banyak mahasiswa dari golongan karyawan yang mungkin tergolong lebih sering di kantin begitu kali ya. Dan juga di sini kita lihat dari segi aspek teknologi mereka seperti apa gitu kan. Jadi mereka ini mempromosikan es teh poci ini itu menggunakan teknologi. Jadi mereka membuat platform di WhatsApp grup untuk mempromosikan produk mereka begitu. Jadi ketika ada konsumen yang ingin membeli, mereka bisa hanya order via chat WA aja gitu. Jadi memang sudah bagus untuk promosi mereka gitu. Dari aspek teknologi mereka itu memang sudah bagus. Dan juga saya bertanya kepada Kak Rizky, bagaimana sih apakah di outlet mereka itu sudah menyediakan pembayaran digital, karena pada umumnya banyak kalangan mahasiswa juga yang tidak hanya menggunakan cashless, tapi banyak mahasiswa juga yang menggunakan pembayaran itu melalui QRIS. Jadi dimana mempermudahkan transaksi tersebut begitu. Dan juga di sini saya memberikan pertanyaan itu dari segi aspek mereka seperti apa, aspek manajemen risiko mereka. Dan ternyata di sini tuh di outlet mereka Kak Rizky ini teh poci itu
mengalami beberapa resiko dalam usaha mereka. Jadi apa saja sih resiko yang sering dihadapi mereka dan bagaimana sih cara Kak Rizky untuk mengatasinya? Seperti Kak Rizky katakan, ketika cuaca mendung, cuaca tidak mendukung yang mengakibatkan kerugian untuk toko mereka, dimana karena mereka itu berfokus kepada produk teh poci, yang dimana es teh poci, dimana menggunakan es, karena kebanyakan orang ketika cuaca sudah dingin mereka akan lebih memilih minuman yang hangat bukan yang dingin. Jadi penurunan target mereka sebagai karyawan itu menurun, dan juga mungkin mereka itu mengalami kerugian di mana es batunya akan mencair, atau persediaan seperti bumbu-bumbu sayur, cabai dan lain sebagainya itu mungkin akan terbuang sia-sia karena ternyata hujan ini berpengaruh banget sama outlet mereka, penjualannya begitu. Dan juga di sini saya bertanya kepada Kak Rizky, itu memang sudah bagus untuk manajemen resikonya juga, karena ternyata mereka sudah menyediakan cara lain, dimana ketika es batu sudah mencair mereka membekukannya kembali ke freezer seperti itu. Dan tetapi tetap saja dimana ada usaha pasti ada saja kerugiannya begitu, ada aja resiko, dan itu masuk ke dalam segi aspek resiko begitu. Jadi memang pentingnya SDM adalah elemen kunci yang menentukan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan pengalaman pelanggan. Memang perlu diperhatikan bahwa rekrutmen dan pelatihan itu sangat perlu di dalam bisnis ya. Cara mereka memilih karyawan yang ramah, cepat belajar, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan tentunya pelatihan ini sudah meliputi bagaimana cara penyajian produk mereka, kebersihan dari outlet mereka, dan juga yang paling penting itu pelayanan pelanggan. Karena ketika kita membuka sebuah usaha, kita diperlukan untuk bagaimana sih cara kita untuk membuat pelayanan pelanggan. Ketika kita ramah dalam membuka bisnis, itu menjadi salah satu poin penting, karena nanti juga itu jadi bahan plusnya juga bagi outlet bisnis itu sendiri. Nanti juga konsumennya ketika melihat penjualnya ramah, baik, pelayanannya oke, pasti nanti juga untuk ke depannya dia pasti akan datang lagi karena pelayanannya yang tadi itu baik, ramah gitu. Dan juga kesejahteraan dan motivasi dalam aspek SDM ini perlu diperhatikan, memberikan insentif seperti bonus kerja mereka yang bagus, dan juga jam kerja fleksibel, dan juga suasana kerja yang mendukung. Dan tentunya ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu, apabila kita melakukan sebuah pekerjaan yang lebih, alangkah baiknya ketika kita memberikan seperti bonus kinerja begitu.
dan juga jam kerja yang fleksibel, dimana memang perlu diperhatikan juga ya, untuk bekerja itu kita kan mempunyai kemampuan tersendiri, daya tahan tersendiri, jadi memang penting untuk mengatur waktu yang cukup fleksibel gitu. Dan juga di manajemen aspek SDM ini diperhatikan juga tentang manajemen karyawan ya, menentukan jadwal kerja yang optimal seperti yang dikatakan Kariski tadi, itu mereka ternyata nggak hanya dari satu hari per hari orang gitu, jadi setengah hari ada karyawan yang jaga, terus nanti dari pukul 6 sore sampai malam itu ada yang jaga juga gitu, jadi berganti gitu. Dan juga di yang kedua itu adalah aspek dalam bisnis. Jadi memang pentingnya bisnis ini tuh, aspek ini tuh meliputi strategi, target pasar, dan pendekatan bisnis untuk menjaga kelangsungan usaha, yang dimana fokusnya itu yang pertama segmentasi pasar, dimana kan target mereka kan memang kalangan mahasiswa ya, target utamanya, sehingga harga dan promosi harus sesuai dengan daya beli mereka gitu. Jadi memang harga sesuai kantong mahasiswa itu juga begitu. Dan juga yang kedua ada pemasaran, melibatkan media sosial, promo kampus, dan kolaborasi dengan komunitas mahasiswa, yang dimana yang dikatakan Kariski tadi itu udah bagus bagaimana mereka melakukan aspek dalam bisnis ini tuh pemasaran. Mereka sudah melibatkan media sosial ternyata dari segi WhatsApp, dan juga mereka ternyata karyawan tersendiri itu adalah salah satu mahasiswa di kampus Universitas Pelita Bangsa juga, dan juga ternyata bagaimana sih cara dia untuk mempromosikan ST Poci ini, ternyata dia juga masuk ke beberapa komunitas atau organisasi di kampus itu. Jadi mereka mengajaklah dari komunitas mereka untuk gabung ke outlet mereka atau nongkrong ke outlet mereka. Jadi memang untuk promosi secara pemasarannya memang sudah bagus. Dan yang ketiga yaitu ada pengelolaan hubungan pelanggan, menjaga pelanggan tetap dengan memberikan pengalaman positif dan promosi loyalitas. Nah, di sini juga memang saya lihat untuk outlet ST Poci Kariski ini sudah menjaga pelanggannya dengan baik dan memberikan pengalaman positif, yang dimana memang kita sudah ketahui bahwa Kariski ini tergolong orang yang paling ramah dan juga positif ya gitu. Jadi bagus untuk bagaimana sih promosi loyalitas dalam bekerja, dia memang sudah bagus ya begitu. Dan yang ketiga itu ada dari aspek produksi. Pentingnya produksi adalah inti dari bisnis yang mencakup penyediaan produk dengan kualitas yang konsisten dan efisien, yang dimana itu seperti manajemen bahan baku, memastikan bahan seperti teh, gula, es, dan kemasan tersedia dalam cukup dan berkualitas. Proses produksi, standarisasi cara penyajian untuk menjaga cita rasa konsisten, dan yang ketiga ada efisiensi operasional. Nah, jadi untuk outlet Kariski ini, ST Poci ini memang sudah memastikan bahan baku mereka itu seperti teh, gula, es itu sudah berkualitas. Jadi tidak diragukan lagi kalau bahan bakunya bukan asal-asalan begitu. Jadi memang
ya sebagai bahan upload juga sih, karena bahan bakunya oke punya begitu. Dan juga dari aspek produksi ternyata proses produksinya itu harus standarisasinya, cara penyajiannya untuk menjaga cita rasa konsisten, dimana yang kita ketahui itu dalam sebuah bisnis kita harus membuat cita rasa dari bisnis kita sendiri begitu. Jadi memang harus konsisten, enggak hari ini mungkin teh pocinya manis tetapi keesokan harinya teh pocinya berbeda rasanya, enggak manis gitu kan. Jadi memang proses produksi ini dimana kita harus menjaga cita rasa itu tetap konsisten begitu. Dan di sini ada yang ketiga dari pentingnya produksi, dari aspek produksi itu efisiensi operasional, menyederhanakan proses agar dapat melayani pelanggan dengan cepat, terutama saat jam sibuk. Yang dimana di sini tuh dijelaskan sistem dalam produksi mereka itu sat cepat gitu loh, nggak lelet, yang membuat bahan plus juga gitu buat konsumen mereka. Karena ketika kita lama dalam membuat minuman dan customernya menunggu lama, itu pasti mengurangi daya minat seseorang dalam pembeli gitu kan. Apalagi kebanyakan di kampus Universitas Pelita Bangsa itu kan generasi Gen Z ya. Jadi memang mereka itu nggak mau yang lama-lama, yang lelet-lelet, tapi maunya yang cepet-cepet gitu. Nah, jadi yang keempat itu ada aspek keuangan. Nah, dari segi aspek keuangan ini, pentingnya keuangan, manajemen keuangan yang baik itu membantu bisnis bertahan, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Memang betul ya. Nah, di sini tuh dalam aspek keuangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ternyata. Itu tuh seperti pertama, pencatatan keuangan. Setiap transaksi itu harus dicatat untuk memantau pendapatan harian, mingguan, dan bulanan. Memang untuk pentingnya keuangan ini memang dimana kita itu membuat bisnis memang kita harus memperhatikan memang kita harus diajak untuk memantau pengelolaan uangnya tuh setiap hari, per minggu, per bulan, karena dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata kalau dikolaborasikan pendapatannya seperti yang dikatakan Kariski tadi, ternyata pendapatan yang paling tinggi didapatkan di hari weekend saja gitu, hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Yang kedua itu ada pengelolaan biaya. Mengontrol pengeluaran seperti bahan baku, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Jadi memang kita dalam membuka bisnis itu ternyata memang perlu untuk mengontrol pengeluaran dalam membuka bisnis, seperti bahan bakunya kita harus kontrol. Jangan terlalu banyak membeli seperti es, teh, gula. Kita jangan terlalu banyak beli buat bahan persediaan, mungkin enggak, tapi kita beli dulu secukupnya, karena kita juga harus, makanya dikatakan tadi itu memang penting sekali itu aspek produksi tadi begitu, agar tidak mubazir begitu. Dan yang ketiga itu ada perencanaan keuangannya, menentukan target pendapatan dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan seperti peralatan alat dan promosi. Dan yang kelima itu ada aspek teknologi.
pentingnya penggunaan teknologi ini ternyata mempermudah operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan yang dimana mereka itu fokus ke sistem kasir digital. Ternyata memang ya seperti saya tadi katakan bahwa menggunakan aplikasi kasir untuk mencatat transaksi secara otomatis dan real time. Yang dikatakan di sini tuh ternyata memang menggunakan sistem pembayaran seperti dari digital ini sangat mempermudahkan produksi bisnis ini tersendiri, dimana memang menguntungkan dari pihak customer, mempermudah transaksi, dan juga dimana dari pihak penjual itu kan otomatis kan ada ininya juga gitu. Jadi memang jadi kita hanya menotalkan saja pendapatan per harian dari situ, kayaknya lebih gampang begitu. Yang kedua, mereka melakukan pembayaran digital, menyediakan metode pembayaran seperti QRIS, wallet, dan kartu kredit mereka belum menyediakan karena memang ini tuh masih outlet yang tergolong masih kecil ya, jadi belum menyediakan kartu debit dan kredit begitu, karena hanya melakukan pembayaran seperti cashless atau QRIS itu sudah cukup bagus untuk metode pembayaran digital sih, karena memang outlet sekecil itu emang udah bagus lah untuk pembayaran digital. Dan juga yang ketiga itu promosi online. Tapi kalau Kak Rizky ini itu nggak hanya berfokus kepada promosi online. Ternyata dia memang sudah menggunakan relasi begitu. Jadi kata dia tuh untuk bagaimana sih cara dia untuk mempromosikan outlet mereka, mempromosikan es teh poci mereka, itu ternyata memang dari relasi dia tersendiri gitu. Jadi memang mungkin relasinya cukup banyak, jadi sangat bagus buat usaha dia begitu. Dan yang terakhir itu dari aspek manajemen risiko, dimana memang pentingnya manajemen risiko ini karena memang dalam sebuah usaha pasti kita harus mempunyai risiko juga, karena dalam ketika membangun usaha pasti ada risiko kan. Jadi di sini tuh identifikasi dan mitigasi risiko membantu bisnis menghadapi tantangan tanpa mengganggu operasional. Jadi mereka tuh berfokus kepada seperti risiko cuaca yang seperti tadi saya katakan. Penurunan pembelian saat hujan dapat diatasi dengan promosi seperti diskon atau pesanan Grab. Tetapi di Universitas Pelita Bangsa tidak menyediakan pesanan Grab seperti itu. Tapi mungkin untuk diskon dia sudah menyediakan gitu. Tapi itu hanya di akhir saja karena meminimalisir bahan terbuang. Dan juga yang kedua ada risiko pasokan, menyimpan bahan baku cadangan untuk menghindari kehabisan stok. Jadi memang menyimpan bahan baku cadangan ini perlu untuk aspek bisnis begitu ya. Untuk membuka bisnis ternyata memang perlu mungkin cukup sekian dari saya untuk sesi tugas kelayakan bisnis ini, yang dimana saya telah memberikan beberapa aspek bisnis dalam mengelola sebuah bisnis, yang dimana saya sudah membuat sebuah contoh dari salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bisnis teh poci. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.